Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Wahid Asa. Karlon Abu Bakar Ageng Chandra Pasa bin Joko Mulyono asal Belehari. Oke, nama saya juga yang kemarin-kemarin nggak berubah-ubah, sedikit pun tidak, paling cuma beda berapa harokat saja, itu Ahmad Tijani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsyad. Asal saya dari Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan. Ismi Kamil Fikri Bahron RH. Uang saku saya sebulan itu 1.000.000 rupiah. Uang saku saya dalam sebulan itu tergantung orang tua saya memberi. Tapi biasanya saya diberi 200.000. Kalau uang saku dalam sebulan ya nggak pernah terhitung. Cuman, nah, coba lihat. Kira-kira satu bulannya berapa uang saku pengeluaran? Nah, bukannya sombong, cuman tahaddus bin ni'mah. Nah, Uang saku dalam sebulan. Kira-kira kalau kita genapkan, alhamdulillah 350 sampai lah. Tapi itu masih kotor, belum bersih lagi. Itu nanti kena pas kuitan datang, ada kena kuitan beri duit belabi segan nukar ini, segan itu aja. Jadi bisa kita genapkan 400. 450 saya tabung, 100 saya simpan untuk keperluan beli kitab atau baju lain-lainnya, 300 saya buat makan atau buat uang belanja. Yang mana dari uang belanja tersebut, setiap paginya saya untuk beli sabu, yakni sarapan bubur. lihat. Nah, untuk potong rambut, salah satunya, yang lainnya ya banyak lah. Uangnya saya gunakan 100.000 untuk keperluan saya, sisanya saya tabung. Uang itu saya gunakan pertama untuk membayar bulanan atau SPP yang ada di pondok ini. Sisanya saya gunakan untuk belanja saya atau keperluan saya sehari-hari. Amun di sini segan nukar sabun muha. Sabun muha habis terus, dipakai segan basuh piring. Sampo habis terus, dipakai segan basuh sandal, segan ikat sandal. Paham juga. Nukar kastok, muka ada patah, lunyut, dulu segan blogo. Nukar sandal aja habis terus pang bawahnya nih. Tulak WC, tedingsir, disupaan ditawakan kawan. Ya sisanya paling belanja. Oh, setiap pulang, malah saya setiap pulang ditanyain, habiskah duit, habiskah uangmu? Saya bilang, enggak, masih ada tuh di tabungan. Setiap pulang itu pasti ditanyain. Bukan saya yang memberitahu kepada orang tua saya, tapi orang tua saya yang selalu nanya. Pernah, Mak, ulun hari ini beli kitab, beli baju, beli lain-lain. Saya terakhir kali berkomunikasi itu, saya lupa. Sebentar. Saya ingin lihat warisan ayah saya. Ini bisa membantu sedikit. Oh, saya ingat. Waktu terakhir kali saya berkomunikasi dengan orang tua saya yaitu waktu pertama kali ku mondok menjadi santri, rasa hati ini sungguh riang bahagia. Hati tenang mendengar suara lantunan Quran, bangga menjadi seorang santri. Marilah para santri niatkan dalam hati, mondok untuk mengaji, membina akhlak terpuji. Tinggalkan kenyamanan, tinggalkan yang tersayang, demi meraih keberkahan dan impian untuk masa depan. Mai, kapan balik, Mak? Hah? Oh, kata mama saya tadi 3 menit lagi dia pulang. Kan ini kebetulan hari jengukan ya guys ya. Jadi saya dijenguk.
3 menit lagi katanya mau pulang. Akhir kali saya berkomunikasi itu sekitar 1 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lewat. Terakhir kali berkomunikasi dengan orang tua. Aduh, kok kita bahas ini? Sedih ini. Terakhir kali berkomunikasi dengan orang tua itu ya sejam yang lalu. Terakhir Jumat semalam. Pas Jumat semalam rahatan kuitan datang. Kan Jumat tuan elangan kalau jadi banyak kayak kuitan menakuni kayak apa. Alhamdulillah di sini nyaman aja lah ya. Alhamdulillah nyaman. Kuitan jurungi wadai kayak makan makanan segan makan dia sama. Kanan yang rancak tuh makan wadai Roma. Wadai banyak tahi gigi. Apa pekerjaan orang tua kamu? Pekerjaan orang tua, alhamdulillah saat ini tata wira usaha atau pengusaha besar warungan. Pekerjaan orang tua saya, kalau ayah saya itu bekerja taksi. Kalau ibu saya ibu rumah tangga. Pekerjaan orang tuaku adalah petani atau pekebun. Petani pohon kelapa. Mayoritas orang di sana di Temilahan itu rata-rata mereka kalau petani kelapa atau kebun kelapa. Yaitu saya ingin jadi tahfiz, menghafal Quran. Itu cita-cita ayah saya sebelum meninggal. Saya disuruh untuk menghafal Quran supaya kelak nanti saya bisa mengandalkan mahkota di kepalanya. Motivasi saya yakni saya ambil dari cerita-cerita terlebih dahulu, cerita-cerita zaman dulu, di mana ada seorang anak muda bernama Qais Al-Qarni. Beliau itu adalah waliullah yang tidak terkenal di bumi, tapi namanya begitu agung di langit. Yang mana beliau ini menggendong ibunda beliau yang sudah tua renta dari kota Yaman menuju Madinah atau Mekah. Beliau menggendong dengan diri sendiri, menggendong setelah sampai di kota Mekah, beliau keliling Ka'bah. Itu memutar 7 kali Ka'bah. Itu hanya untuk membanggakan kedua orang tua beliau, membanggakan ibunda beliau. Padahal masa dari kota Yaman menuju Madinah Mekah itu jaraknya puluhan meter itu. Kalau ditempuh naik pesawat itu, tapi beliau begitu besarnya pengorbanan beliau sehingga menggendong ibunda beliau sampai ke kota Mekah. Padahal ya saya mengambil inspirasi dari situ. Memang saya tidak bisa menggendong orang tua saya dari Indonesia ke Madinah. Saya memang tidak bisa. Tapi saya insya Allah akan belajar sungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang sukses di demikian hari. Untuk menjadi orang sukses di demikian hari. Untuk membiayai kedua orang tua saya naik haji. Motivasi saya yang membuat saya ingin membanggakan kedua orang tua adalah saya adalah anak pertama atau anak sulung dari adik-adik saya, dan saya yang harus pertama yang membahagiakan kedua orang tua saya. Dan sayalah orang yang pertama yang harus membuat orang tua saya bangga terhadap saya. Ya, intinya ingin memberikan. Saya akan memberikan sesuatu yang tidak pernah diduga-duga oleh orang tua. Dalam catatannya itu kebaikan, bukan pelanggaran di pondok. Ada tahun ini, untuk tahun yang akan datang ini karena itu ada acara wisuda untuk Amsilati. Jadi berhubung ulun nih 4 Amsilati, jadi karena tuh ada wisudanya, mete anaknya naik panggung. Kayak apa, kada ibaratnya kada sia-sia pendaftaran di sini duit berapa juta gitu nah, ya hitung-hitung banyak gitu nah, kada sia-sia aja kuitan anak ulun ya, sampai kayak itu kawa batinya semangat. Untuk ayah saya sudah meninggal, jadi tidak ada pesan untuk ayah saya. Yang saya bisa untuk ayah saya yaitu hanya berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ayah saya, terimalah amal ibadahnya, jauhkanlah dari siksa kuburnya ya Allah,
dan terangkanlah dalam kuburnya ya Allah. Itu saja untuk ayah saya. Untuk ibu saya, semoga ibu masih cepat sehat. Ibu diluaskan rezekinya dan lain-lain. Dan saya bisi lagu untuk ibu, yaitu bersinarku bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut citra kasihmu kan selalu kurasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku. Takkan pernah terhenti, kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Cukup itu saja. Cukup sekian karena hari sudah mulai sore dan itu mama saya juga mau pulang ya, Mak. Pesan saya kepada kedua orang tua, sehat selalu, panjang umur, semoga selalu dimudahkan rezekinya. Pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua. Jadi abah, mama yang ada di rumah, tetap doakan anak pian yang ada di pondok pesantren. Semoga menjadi anak yang soleh dan mendapatkan istri yang solehah. Amin. Segan kuetan lun di rumah. Semangat begawinya. Jangan putus asa. Jangan mikirkan lun di sini. Bila lun di sini baik-baik aja, nyaman aja. Ya, gitu aja. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.